I'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh rangkaian kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bengung mas, bengung. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokahnya beliau, kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan barokahnya beliau. Bismillah. Volumenya saja, bassnya tidak pakai sama sekali kalau perlu. Kalau perlu bassnya tidak usah sama sekali. Bismillah. Bengung. Bismillah. Bismillah. Volumenya dulu dinaikkan. Volumenya dulu dinaikkan sedikit, baru yang lain diatur. Bismillah. Bassnya ketemu enggak mas? Kalau ketemu coba dimatikan dulu bassnya. Ini adalah sholat yang penuh berkah, sholat yang banyak manfaatnya. Cukup enak. Wa aktsaruha 8 rakaat wa qila 12 wa qad warad wa aqalluha rak'atan. Sholat duha ini sholat yang penuh berkah, sholat yang banyak manfaatnya. Maksimal bilangan rakaat sholat duha itu 8 rakaat. Ada pendapat
12 rakaat. Ada pendapat yang paling banyak 12 rakaat, cuman afdolnya tetap 8 rakaat. Jadi kita melakukan sholat duha 8 rakaat lebih afdol daripada 12 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih sering sholat duha 8 rakaat daripada 12 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat, ada pendapat sampai 12 rakaat. Wa afdalu awqatiha an tusalla idza adhan nahar wa madha qaribun min rubu'ih. Kapan waktu sholat duha yang paling afdal? Yaitu adalah idza adhan nahar. Jika siang sudah masuk waktu duha dan berlalu, jika siang sudah masuk waktu duha dan berlalu 1/4 siangnya. Nanti kita bahas. Kalau dikatakan sholat duha itu sholat yang berkah, sholat yang banyak manfaatnya, apa contohnya? Apa dalilnya? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Ada tuntutan bagi kita untuk mensyukuri setiap persendian dalam tubuhnya kita. Kita pagi bangun dalam keadaan persendian kita ini selamat. Maka ada tuntutan buat kita. Ada kepatutan buat kita untuk sedekah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sendi-sendinya kita ini diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah itu selain syukur juga menjadi tolak bala. Sebagaimana hari ini kita diberi selamat, maka mudah-mudahan berkat sedekahnya kita besok kita tetap diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sendi pada tubuh manusia itu ada 360 sendi. Fa'alaihi ayata saddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Maka sepatutnya bagi kita untuk mensedekahi setiap sendinya kita. Lah kalau ada 360 sendi ini sedekahnya berapa banyak? Maka sahabat tanya, siapa yang mampu ya Rasulullah? Sedekah 360 kali untuk mensyukuri 360 sendinya manusia. Maka Rasulullah memberikan gambaran, sedekah itu enggak harus harta. Pokoknya apapun yang namanya kebaikan, apapun yang namanya amal, apapun yang namanya ibadah, apapun yang namanya hasanah, itu juga bisa dimaknai sedekah. Di antaranya kata Nabi, an-nukha'ah fil masjid tadfanuha. Dulu masjid itu kan dari tanah liat. Sehingga kalau ada kotoran, maka enggak harus dibuang, cukup dipendam aja. Kalau sekarang kan ada ubinnya. Kalau ada kotoran di masjid, kamu pendam. Ya, kalau sekarang kita buang keluar. Ya nggak perlu kita protoli yang namanya ubin tadi itu terus untuk dipendam. Ya. Kalau dulu kan tanah liat, jadi nggak perlu sampai dibuang keluar, dipendam gitu saja cukup. Atau sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian kamu singkirkan. Jika tidak mampu, maka 2 rakaat duha itu cukup bagimu. 2 rakaat duha itu cukup bagimu. Ya. Makanya dalam sabdanya Nabi mengatakan setiap sendi manusia itu sepatutnya disyukuri dengan bentuk sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang namanya amal baik itulah sedekah. Maka tasbihnya kita sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Kalimat hamdalahnya kita sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Kalimat la ilaha illallahnya kita juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Kalimat takbirnya kita juga sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Mengajak manusia untuk berbuat kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyin anil munkar sedekah.
mencegah dan menasihati orang untuk menjauh dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzihi min dzalika kulli rak'atan yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi dari takbir, tahlil, tahmid itu semuanya 2 rakaat daripada sholat duha. Loh, kenapa kok sholat duha yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mensyukuri setiap persendian kita? Kok misal nih, kok bukan sholat rawatib misalnya? Oh, qobliyah subuh itu cukup untuk sebagai pengganti rasa syukur kita dari setiap sendi yang diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok duha? Gini. Salat sunnah itu ada fungsinya macam-macam. Jelas ya? Kalau salat rawatib itu fungsinya adalah untuk jabrun naqais, menutupi dan menambal kekurangan sholat fardunya. Nah, salah satunya sholat duha itu fungsinya adalah untuk media syukurnya kita atas seluruh persendian kita yang diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kok sholat duha ini bisa menggantikan tahmid, takbir, tahlil, tasbih, amar ma'ruf, nahi mungkar? Karena dalam sholat duha ada semuanya itu. Ada tahlilnya, ada takbirnya, ada tahmidnya, ada tasbihnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Apapun sholat, itu sholat tanha anil fahsya. Jadi, apa yang sudah disebutkan di awal, itu semuanya terangkum dalam sholat duha. Maka, mencukupi untuk perwakilan dari sekian banyak zikir tadi itu, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, adalah 2 rakaat sholat duha. Ya. Makanya beliau al-Imam al-Haddad mengatakan, falau lam yarid fi fadli hadhihi sholati illa hadzal haditsu as-sahihu lakafa. Kalau seandainya enggak ada riwayat hadis yang menunjukkan keutamaan sholat duha kecuali hadis ini saja cukup sebagai motivasi buat kita, sebagai lecutan buat kita untuk mengistiqomai yang namanya sholat duha. Manfaat, banyak manfaatnya, barokai yang namanya sholat duha itu. Bahkan dikatakan kalau kepingin rezeki lancar ya sholat duha. Kalau kepingin wajahnya terang, nur, munawwar, bercahaya, iya sholat malam. Kepingin rezeki, sholat duha. Kepingin wajah bercahaya, ya. Maaf, bercahaya itu nggak harus putih, hadirin. Kadang-kadang kulitnya sawo matang, kulitnya biasa, kulitnya normal, tapi bercahaya. Jadi belum tentu yang putih itu bercahaya, ya. Kan beda ya. Jenengan natap wajahnya orang soleh dengan natap wajahnya anak yang pakai skincare terus glowing, itu kan beda, hadirin. Kalau glowing itu cuma ke mata, tapi kalau cahaya itu sampai ke hati. Jangan ngelihat itu kagum. Dan saya pernah nyaksikan itu. Saya nggak sebut namanya ya, cuman ya orangnya masih hidup soalnya, takut memuji orang soalnya. Jadi singkat cerita, ya, saya ini sowan ke rumahnya satu orang, waktunya tengah malam. Memang ulama, orang soleh. Datang keluar dari kamarnya menemui kita. Wah, kulitnya biasa, bukan yang putih, enggak. Cuman terus terang nggak bisa dipungkiri sudah. Wajah yang bercahaya itu memang betul-betul merasuk ke dalam hati yang memandangnya. Kalau glowing itu cuman enak di mata, tapi nggak sampai meresap dalam hati. Tapi kalau wajah itu bercahaya, bukan mata saja yang merasakan keelokannya, keindahannya, tapi hati pun juga takjub dan keheranan. Ini wajahnya orang lain, ini lain, bukan karena skincare, bukan karena perawatan kalau ini. Ini memang karena wudhunya, karena sholat malamnya, karena bacaan Qur'annya dan lain sebagainya. Ini orang soleh. Ini orang soleh. Termasuk tandanya orang soleh itu ketika dilihat wajahnya, ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya kita. Sesuatu yang menenangkan dan meneduhkan. Itu salah satu cirinya orang soleh, hadirin. Ya. Naam. Ya. Kemudian
Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Kami Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan gunung-gunung bersama Daud. Ketika Daud bertasbih, maka gunung-gunung pun juga ikut bertasbih bersama tasbihnya Daud. Bil ashiyyi wal isyraq. Baik di waktu petang maupun di waktu pagi. Yang dimaksud waktu petang mulai waktu asar sampai malam. Yang dimaksud waktu pagi itu adalah waktu duha. Bil isyraq di sini yang dimaksud adalah waktu duha. Nanti kita bahas apakah beda antara sholat isyraq dengan sholat duha. Nanti kita bahas. Ya. Naam. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Jadi ketika turun ayat Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq, kami Allah tundukkan gunung-gunung untuk ikut bertasbih bersama Daud di waktu pagi dan petang. Abdullah ibn Abbas ini ahli Quran, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Maka Abdullah ibn Abbas itu punya sangkaan, tidak ada syariat yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu kecuali pasti syariat itu juga berlaku kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Ummu Hani ya, itu mengatakan atau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat duha 8 rakaat. Di waktu duha, sholat duha 8 rakaat. Sehingga saat itu terjawab sudah apa yang menjadi dugaan dan sangkaannya Abdullah bin Abbas. Kalau Nabi Daud juga bertasbih beribadah kepada Allah di waktu duha, pasti Nabi Muhammad dengan syariatnya juga akan mengajarkan kepada kita satu ibadah di waktu duha. Sampai terjawab akhirnya. Nah kan, ini riwayat dari Ummu Hani, Rasulullah mensyariatkan kepada kita sholat duha. Ini adalah jawaban bahwa tidak ada syariat umat terdahulu kecuali juga disyariatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiati aku 3 hal, mewanti-wanti aku 3 hal. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulan. Yaitu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriyah. Kemarin ada yang tanya, loh Bib, lah sekarang Ayyamul Bid ini ikut kalender apa ikut Ru'yatul Hilal? Ya tetap Ru'yatul Hilal. Lah ini masalahnya. Kalau ngikuti kalender kan belum tentu hadirin. Ya kalau pas Ru'yatul Hilalnya, kalau enggak. Terus gimana? Ya tetap Ru'yatul Hilal. Cuman kalau kita ini mau puasa Ayyamul Bid, hendaknya lah diikutkan 12 dan 16-nya. 12, 13, 14, 15, 16. 12, 16 sebagai antisipasi. Barangkali maju, barangkali mundur Ru'yatul Hilalnya. Kalau kepingin betul-betul kena ya, yakin. Kalau kita puasa 13, 14, 15 sesuai dengan kalender, jangan-jangan tanggal 12 kemarin sudah Ru'yatul Hilal. Sehingga mestinya puasanya tanggal 12, 13, 14-nya. Kalau kalendernya ini. Atau bisa jadi mundur. Mestinya 14, 15, 16-nya, 13-nya belum Ayyamul Bid. Bisa jadi begitu. Jadi untuk antisipasi, iya ditambahi sehari, ya ditambahi 2 hari sebelum dan setelah. Sebelum yaitu tanggal 12, setelahnya yaitu tanggal 16. Kalau untuk mendapatkan yakinnya, terpaksa. Kenapa? Loh sebetulnya Ru'yatul Hilal itu ya setiap bulan. Bukan kalau Ramadan tok, bukan kalau cuman Syawal tok, bukan kalau Idul Adha saja, Dzulhijjah saja, setiap bulan. Loh Nabi apa setiap bulan dulu? Setiap bulan Ru'yatul Hilal Nabi itu dulu. Para sahabat semuanya. Jelas ya? Jadi itu jawabannya. Kemudian yang kedua adalah warak atayid duha. Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk sholat
duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam. Dan wasiat yang ketiga dari Rasulullah untuk Abu Hurairah adalah sholat witir sebelum tidur. Witir sudah kita bahas kemarin. Naam. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah itu maha mengampuni dosanya orang-orang yang awabin. Apa awabin? Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian ulama mengatakan yang dimaksud awabin itu adalah alladzina yusalluna duha. Mereka yang sregep, istiqomah, tekun, giat melaksanakan sholat duha. Makanya dalam istilah kata lain, sholatul duha itu juga disebut sholatul awabin. Kalau kita kan yang kita pahami sholatul awabin itu sholat antara maghrib dengan isya. 20 rakaat atau 6 rakaat. Nanti kita bahas itu, ada pembahasannya itu. Memang ada khilaf di antara ulama, sholatul awabin ini apakah yang dimaksud duha ataukah antara maghrib dengan isya? Khilaf memang di antara ulama. Iya, khilaf di antara ulama. Ini pentingnya kita belajar sehingga tidak saling merasa paling benarnya sendiri. Ya. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah itu mengampuni dosanya orang-orang yang sholat duha atau sholat 20 rakaat atau minimal 6 rakaat di antara maghrib dengan isya. Ya. Itu dalam beberapa literatur tafsir dikatakan demikian. Loh Bib, kok 12 rakaat Bib? Apakah ada riwayatnya? Ada. Pernah Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada Abu Dzar, sahabat Nabi. Abu Dzar, in shallaita duha rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Abu Dzar, kalau kamu sholat duha 2 rakaat aja, maka itu cukup bagi kamu agar kamu tidak tercatat daripada orang-orang yang lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in shallaitaha arba'an, tapi kalau kamu sholat duha 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat sebagai orang yang muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang yang muhsin. Yeah. Wa in shallaitaha sittan, tapi kalau kamu sholat duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Kutibta minal qanitin. Qanit itu orang yang sergap ibadah lebih daripada yang lain. Yang lain mungkin duha rakaat, duha 2 rakaat, 4 rakaat, ini 6 rakaat, bagus. Wa in shallaitaha thamanian kutibta minal faizin, tapi kalau kamu sholat duhanya 8 rakaat, maka kamu dicatat sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Wa in shallaitaha 10 lam yuktab 'alaika dzalikal yaum dzambun, kalau kamu sholat duha sampai 10 rakaat tidak dicatat satupun dosa di hari itu bagi kamu. Wa in shallaitaha thintai 'asyrata rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Iya. Jika kamu sholat sampai 12 rakaat, maka Allah bangunkan bagi kamu istana di dalam surga. Jadi yang 8 rakaat ada riwayat, ada dalilnya. Yang 12 rakaat juga ada dalilnya. Cuman kalau ditinjau dari segi ilmu hadis, hadis yang 8 rakaat itu lebih sahih daripada yang 12 rakaat. Lebih kuat. Makanya sebagian ulama nengah-nengai. Paling banyaknya 12, cuman paling afdolnya 8. Kenapa? Hadisnya lebih kuat, itu menandakan bahwa Nabi lebih sering sholat duha itu 8 rakaat daripada 12. Kalau Nabi lebih sering 12 rakaat, pasti hadisnya nggak dhaif itu. Itu gambarannya hadirin. Ya. Sampai Allah sifatkan ya, sampai Allah jadikan sebagai alat sumpah. Saking mulianya waktu duha, Allah jadikan sebagai alat sumpahnya. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, saking mulianya hadirin. Wal asri, demi waktu asar. Malam, oh kalau demi malam banyak Allah dalam Al-Quran. Ya, banyak. Wadduha wal laili idza saja. Wasyamsi wadduhaha. Loh, ya coba. Jadi banyak Allah sebutkan waktu-waktu yang mulia itu sebagai alat sumpahnya Allah di dalam Al-Quran hadirin. Nah, jelas ya. Sekarang kita bahas. Kalau dikatakan isyraq dengan duha, itu sama apa enggak sih? Agak panjang ini. Secukupnya, kalau memang enggak cukup, kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kan banyak pertanyaan, isyraq dengan duha itu sama enggak sih, Bib?
Hah? Isyrok dengan duha itu apakah sama? Gini. Sebagian ulama, saya nggak sebutkan ya nama ulamanya untuk menyingkat waktu. Sebagian ulama mengatakan isyrok dengan duha itu beda. Isyrok dengan duha itu beda. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Banyak, cuman saya sebutkan yang familiar buat kita. Imam Ghazali berpendapat isyrok sendiri, duha sendiri. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mengatakan duha dengan isyrok itu sama. Beda nama tapi sholatnya itu sama gitu loh. Aku sama saya kan ya sama, cuman beda bahasa gitu saja, beda istilah. Isyrok dengan duha itu sama sholatnya, cuman kadang Nabi nyebut isyrok, kadang Nabi nyebut awabin, kadang Nabi nyebut duha. Jelas ya? Nah, maka jika kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa isyrok sendiri, duha sendiri, maka sholat isyrok itu bisa kita dapatkan fadilah kesunahannya walaupun sholat 2 rakaat. Sholat isyrok itu beda dengan sholat duha. Maka kalau kita mau bahas isyrok isyroknya tok, untuk mendapatkan fadilah sholat isyrok harus saya lakukan berapa rakaat? 2 rakaat boleh, cukup itu sudah. Cukup itu sudah. Tapi kalau mau sholat isyrok lebih dari 2 rakaat, ya sah. Tapi minimal 2 rakaat. Mau lebih silahkan. Iya. Al-Imam Al-Haddad, ini yang ngarang kitab ini, Shahihur Ratib, itu punya kebiasaan nggak pernah ninggalkan sholat duha. Dan pada umumnya beliau sholat duha 8 rakaat. Yang mana beliau bagi 4 rakaat pertama di waktu isyroknya. Awal duhanya tadi itu. Jelas ya? Awal duhanya. 4 rakaat pertama. 4 rakaat kedua, kan 8 rakaat tadi Imam Haddad. 4 rakaat pertama di awal duha, yaitu waktu isyrok. Kapan Bib waktu isyrok nanti? Iya. Adapun 4 rakaat kedua itu dilaksanakan di akhir waktu duha. Di akhir waktu duha. Ini kalau kita ikut pendapat yang mengatakan isyrok dengan duha itu beda. Adapun jika kita berpendapat, kita ikut pendapat yang mengatakan isyrok dengan duha itu sama. Maka seperti yang tadi dibahas, duha atau isyrok karena sama, maka minimal 2 rakaat sama, maksimalnya 8 rakaat sama. Ada pendapat sampai 12 rakaat. Ada pendapat sampai 12 rakaat. Ya. Bahkan kalau ikut pendapat mazhab Hanafi sampai 16 rakaat. Jelas ya. Nah, sekarang kita bahas waktunya. Bib, isyrok sama duha itu beda, Bib. Saya ikut pendapat Imam Ghazali yang mengatakan duha dan isyrok itu beda. Kapan Bib waktunya isyrok, kapan Bib waktunya duha? Kan gitu ya. Di sini ada 3 pendapat. Biar kita paham ini. Ya, biar kita paham. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya waktu isyrok, yang namanya waktu isyrok itu masuk waktunya adalah 16 menit setelah tulu. 16 menit setelah tulu. Tulu sama syuruk beda. Syuruk waktu isyroknya, tulu terbitnya matahari. Jelas ya? Ibarat kalau kita di masjid itu ada alarmnya tit, itu tulu. Itu tulu. Waktu isyrok kapan? 16 menit kemudian. Itu baru masuk waktu sholat isyrok. Misal tulu jam 5, berarti 5:16 menit baru masuk waktu sholat isyrok. Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Nah, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa waktu masuknya duha dan isyrok itu sama.
Jadi kalau 5:16 menit itu waktu masuknya isyraq itu sekaligus menjadi awal waktunya duha. Ya awal waktunya isyraq, ya awal waktunya duha. Gitu. Adapun menurut Al-Imam Al-Ghazali, waktu isyraq itu 8 menit setelah tulu. 8 menit setelah tulu, separuhnya. Ya. Ada lagi yang berpendapat mengatakan bahwa sholat isyraq itu masuk waktunya ya tulu, nggak nunggu terbit matahari 16 menit kemudian. Terangkatnya matahari 16 menit kemudian. Pokoknya tulu itu sudah apa? Isyraq. Makanya jenengan jangan kaget kalau ada orang titit sholat Allahu Akbar. Ditanya setelah salam, sholat nopo jenengan? Isyraq loh. Isyraq itu mundur 16 menit. Betul. Tapi ada pendapat yang tulu itu sudah masuk waktu isyraq. Loh Bib, apa itu enggak termasuk sholat yang diharamkan Bib? Ya, Nabi kan dawuh inna syamsa tatlu'u wa ma'aha gornu syaiton. Ketika terbit matahari itu berbarengan dengan dua tanduknya syaiton. Fa'idhar tafa'at faroqoha. Kalau sudah terangkat matahari sedemikian rupa, maka setan itu akan berpisah daripada matahari. Sehingga kita diharamkan sholat ketika tulu. Ketika terbit matahari itu haram sholat. Tapi enggak semua sholat itu haram hadirin. Sholat isyraq tidak termasuk sholat yang diharamkan. Sholat yang diharamkan itu sholat mutlak. Atau sholat yang sababnya mutaakhir. Seperti apa? Sholat istikharah di waktu terbitnya matahari haram hukumnya. Sholat istikharah di waktu terbitnya matahari. Sholat istisqa di waktu terbit matahari persis ketika tulu haram hukumnya. Jelas ya. Tapi kalau sholat duha, apalagi sholat kodok wajib, iya, enggak haram, gitu loh. Jadi bukan semua sholat yang diharamkan di 5 waktu yang diharamkan sholat tadi itu. Salah satunya adalah ketika tulu'us syams, ketika terbit matahari. Nah, adapun sholat duhanya, itu masuk waktunya adalah sama seperti sholat isyraq, yaitu terangkatnya matahari seukuran 16 menit. Ada pendapat sama seperti isyraq, tulu itu sudah masuk waktu duha. Cuman afdolnya ditunda sampai terangkatnya matahari 16 menit kemudian. Jelas ya? Ini jenengan sambil ngitung gitu loh. Lek ngono aku sholat duha kapan? Iki sholat isyraq kapan? Gitu loh. Kan bingung jenengan khilaf gini. Nah, dari informasi ini jenengan bisa, ya aku tak milih iki. Begitu seharusnya. Iya, biar nggak sia-sia kita belajar ini. Iya. Nah, memang waktu duha itu masuk waktunya dengan tulu. Cuman afdolnya 16 menit kemudian baru sholat duha. Kan tadi sudah dibahas. Duha dengan isyraq itu masuk waktunya sama. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan isyraq itu masuk waktunya 16 menit kemudian setelah tulu'us syams, ya sama, duha juga begitu. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa isyraq itu masuk waktunya dengan tulu, nggak nunggu 16 menit, ya sama, duha juga begitu. Cuman bedanya kalau duha, afdolnya ditakhir, ditunda, ditangguhkan sampai 16 menit kemudian. Kalau isyraq dan kita ikut pendapat yang bersamaan dengan tulu itu masuk waktunya, langsung aja sholat, nggak perlu 16 menit kemudian. Gitu. Ya, jelas ya? Nah, adapun keluar waktunya, kalau masuk waktunya kan ada persamaan antara isyraq dengan duha. Nah, keluarnya waktu antara isyraq dengan duha ini yang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa waktu isyraq itu tidak sampai zawal, masuknya waktu duhur. Kalau duha kan sampai masuknya waktu duhur. Iya, pokok belum masuk waktu duhur yaitu waktunya duha sudah. Tapi isyraq enggak. Loh, terus sampai kapan Bib kalau gitu Bib? Yaitu sampai
terangkatnya matahari 16 menit kemudian. Ini kalau kita ikut pendapat yang tulu. Waktu isyraq itu kapan? Ya mulai tulu usyams. Terbit matahari itu sudah waktu isyraq. 16 menit kemudian sudah lewat berarti. Sudah bukan lagi waktu isyraq, sudah keluar. Ya. Ada lagi yang menyamakan dengan duha. Maka sebagaimana duha itu berakhir waktunya sampai zawal, tergelincirnya matahari, isyraq juga sama. Ada pendapat ini. Ini enak ini. Ya. Ini enak ini. Ada lagi pendapat yang mengatakan apa? Isyraq itu hilang kesempatan atau habis waktu pelaksanaannya dengan apa? Tulul fasal, jeda yang lama. Sudah masuk waktu, tapi nggak sholat-sholat. Setengah jam baru dia sholat. Maka bagaimana? Maka ya, sudah keluar dari waktunya. Sudah keluar dari waktunya. Sebentar. Nah, ada pendapat yang keempat. Waktu berakhirnya sholat isyraq itu 32 menit. 16 kali 2. 32 menit. Jadi kalau jam 5, berarti setengah 6, lebih 2 menit, sudah habis waktu isyraq. Ya. Sudah habis waktu isyraq. Nah, adapun kalau sholat duha, ya jelas sudah ya. Kalau masalah waktunya ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tulu, ada yang mengatakan waktu isyraq itu waktu duha. Tapi kalau keluarnya zawal, nggak ada khilaf. Waktu duha itu sampai masuknya waktu duhur, nggak ada khilaf dalam hal ini. Bib, kalau sholat isyraq, Bib, boleh nggak niatnya usholil isyraq? Saya niat sholat isyraq begitu saja, boleh? Atau usholli sunnatal isyraq, boleh? Nggak nyebutin rokaatain, Bib, nggak apa-apa. Jelas ya, nggak apa-apa. Adapun sholat sunnah apapun, ini perhatikan, sholat sunnah apapun yang dilaksanakan lebih dari 2 rakaat, seperti witir kemarin. Duha mau berapa rakaat? Jenengan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maka afdolnya ditambahi min. Usolli sunnatal witri, apa kemarin itu? Usolli rakaataini minal witri. Ini juga begitu, usolli rakaataini minad duha. Jangan usolli duha rakaatain. Kenapa? Kan setelah salam ada lagi. Jangan mau sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Ya sudah, usolli duha, usolli rakaataini minad duha. Saya niat sholat 2 rakaat dari sholat duha. Artinya apa? Setelah salam belum finish ini. Itu afdolnya. Bukan berarti kalau nggak pakai min salah, cuman afdolnya. Ada pendapat yang mengatakan keliru kalau nggak pakai min. Kalau kita mau sholat sunnah lebih dari 2 rakaat tapi nggak pakai min itu keliru. Kalau pakai bahasa Indonesia, Bib, saya niat sholat duha, saya niat sholat 2 rakaat dari sholat duha itu. Jadi kalau jenengan sholat duha 4 rakaat atau isyraq misalkan lebih dari 2 rakaat, niatnya usolli sunatal isyraq gitu, dok, salah, keliru. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sah. Makanya saya katakan lebih afdol pakai min. Biar apa? Biar nggak ada yang mengatakan sholatnya kita nggak sah. Begitu. Ya. Kemudian untuk sholat isyraq afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah. Kecuali kalau kita lagi etikaf. Lain lagi. Tapi kalau sholat duha afdolnya di masjid. Afdolnya di masjid. Nah. Ya, saya tambahin sedikit biar khatam. Untuk sholat isyraq nggak pakai ditunda 16 menit kemudian. Atau gini, untuk sholat isyraq misal kita ikut pendapat yang mengatakan oh waktu isyraq itu ya tulu, ya sudah langsung, nggak usah nunggu. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan waktu masuknya sholat isyraq itu 16 menit setelah tulu, ya sudah begitu 16 menit langsung sholat. Tidak disunahkan untuk siktah. 16 menit kemudian, 10 menit kemudian nggak pakai, langsung sholat isyraq. Ya. Adapun sholat
Duha itu afdolnya bukan di awal waktu, tapi afdolnya di seperempat siang. Berdasarkan haditsnya Nabi, sholatul awwabin hina taramidul fisol. Sholat awwabin yang dimaksud sholat duha ini adalah ketika kaki-kaki onta itu kepanasan. Berarti kan sudah agak siang hadirin. Makanya Imam Haddad itu sholatnya di akhir waktu duha. Seperempat siang itu sudah masuk akhir waktu duha. Ibarat kaki onta sudah kepanasan. Berarti kan bukan jam 8, jam 9 berarti ya. Mungkin ya jam 11 itu waktu afdolnya waktu sholat duha. Ini khilaf loh ya, khilaf ya di antara ulama ya. Cuman ada yang berpendapat sedemikian rupa. Nah, sehingga di sini ulama mengatakan siang itu dibagi 4 dan setiap seperempat ada sholatnya. Siang itu berarti kan mulai subuh sampai maghrib, itu siang namanya. Maghrib sampai subuh itu namanya malam. Seperempat pertama ada subuh, seperempat kedua ada duha, seperempat ketiga ada duhur, seperempat terakhir ada asar. Jadi setiap seperempat ada duha, ada sholatnya, ada sholatnya. Nah, jelas ya. Apa bab yang kita baca ketika sholat isyraq? Sholat isyraq ini. Untuk sholat isyraq, afdolnya, lengkapnya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas nggak apa-apa. Cuman ini yang saya bahas, afdolnya, lengkapnya. Setelah Fatihah, rakaat pertama, setelah Fatihah, baca Al-Kafirun. Setelah Al-Kafirun, baca ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya. Naam. Adapun rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Tambahi lagi dengan ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Itu. Ya, lengkapnya begitu. Ada lagi pendapat yang mengatakan untuk sholat isyraq setelah Fatihah rakaat pertama baca wadduha. Adapun rakaat kedua baca alam nasroh. Jelas ya. Untuk sholat duha lain lagi. Untuk sholat duha, rakaat pertama setelah Fatihah baca surat wasyamsi wadduhaha. Untuk rakaat kedua setelah Fatihah baca surat wadduha. Cocok kan? Sholatnya sholat duha. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha, pas. Rakaat kedua baca wadduha wal laili idza saja, pas. Iya. Ada pendapat yang mengatakan untuk sholat duha, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau lebih dari 2 rakaat tetap Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Mau sampai 12 rakaat tetap Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu lebih afdol. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena Al-Kafirun itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Sementara Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bagaimanapun juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas lebih afdal daripada wasyamsi wadduha atau wadduha wal laili idza saja. Kenapa? Buktinya disebutkan secara khusus oleh Nabi. Al-Kafirun seperempat Al-Quran, adapun Al-Ikhlas sepertiganya Al-Quran. Maka kalau kita mau ya digabung aja. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduha dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca wadduha wal laili idza saja sama Al-Ikhlas. Digabung. Adapun kalau lebih daripada 2 rakaat ya sudah. Kalau lebih dari 2 rakaat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Jelas ya? Ada sebagian salaf yang sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat. 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua baca wasyamsi wadduhaha. Kemudian rakaat kedua baca surat Al-Lail ya. Dan rakaat ketiga baru baca wadduha. Rakaat keempat baru baca alam nasroh. Wasyamsi wadduhaha, kemudian surat Al-Lail, kemudian wadduha, kemudian alam nasroh.
Adapun amalnya Imam Haddad, rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua baca wadduha, rakaat ketiga baca alam nasroh, rakaat keempat baca idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat kelima baca alhaakumut takatsur, keenam liila fi quraisy, ketujuh qul a'udzu birabbil falaq, kedelapan an-nas. Yang paling penting jenengan lakoni. Iya. Ini yang paling penting hadirin. Iya kan? Nah, jadi ini perlu saya sampaikan bukan untuk apa. Pertama, untuk meredam konflik. Karena di sebagian masjid ada yang saling menyalahkan begitu loh. Di sebagian masjid itu ada yang saling menyalahkan. Sholat isyraq, langsung sholat keliru, haram. Wes, ini gitu. Awam tapi fatwa yang ini akhirnya haram, ini nggak boleh sholat di waktu tulu itu nggak boleh, itu haram, hukumnya barengan dengan tanduknya setan ini dan itu loh. Ya apa sih itu kalau sholat mutlak atau sholat yang sababnya akhir daripada sholatnya. Sholat istisqa, sholat dulu baru turun hujan. Sholat istikharah, sholat dulu baru jawaban, kan begitu. Iya. Tapi kalau sholat isyraq, sholat duha, nggak ada, sholat qadha nggak ada masalah. Kemudian menjawab kesimpang siuran, Bib, duha sama isyraq itu sama apa enggak? Terjawab. Bib, waktu masuknya duha dan isyraq sama apa enggak? Keluarnya antara duha sama isyraq sama apa enggak? Terjawab. Jadi dengan ilmu semua itu akan terjawab dan konflik itu akan terminimalisir. Tapi dengan kebodohan yang ada cuma salah paham dan konflik. Jadi kalau sama-sama kita ini awamnya, jangan saling menyalahkan, tapi lebih baik saling tanya. Yang A tanya, yang B tanya. Gitu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, di luar topik juga nggak ada masalah. Mas Adi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang isyraq dan duha. Ada ulama Imam Al-Ghazali sebutkan beda ya antara isyraq dengan duha. Lah sekarang kalau bedanya itu kalau niatnya itu kayak kan ada sholat sunnah yang niatnya digabung gitu. Boleh apa enggak kalau ini isyraq dengan duha digabung niatnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Duha sendiri, isyraq sendiri. Jadi sholat itu bisa digabung. Jadi sholat isyraq pun nggak bisa digabung jenengan misalkan ya. Sholat apa misalkan ya? Qadha misalkan nih. Misalkan jenengan nggak bangun subuh tepat waktu. Pas bangun subuh persis tulu usyams. Terbit matahari. Wis Bib, aku tak niat sholat qadha subuh sekaligus isyraq, nggak bisa. Jadi sholat isyraq dan duha tidak bisa digabung dengan sholat yang lain. Jelas ya? Sholat yang bisa digabung dengan sholat yang lain itu seperti sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudhu. Iya, ada 10 macam sholat di situ. Duha dan isyraq nggak termasuk. Nggak bisa digabung. Antara isyraq dengan duha nggak bisa digabung. Dengan sholat yang lain pun nggak bisa digabung. Gitu loh. Bib, kalau saya sholat duha dengan niat ba'diyah wudhu, ya bisa. Tapi kan yang digabung itu ba'diyah wudhunya ke duha. Jelas ya? Bukan jenengan niat duha, niat ba'diyah wudhu tapi duhanya yang digabungkan, ini nggak bisa gitu loh, bedakan. Jadi niatnya itu duha tapi gabung dengan ba'diyah wudhunya atau tahiyat masjidnya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau isyraq sama duha nggak bisa. Sama seperti jenengan yaitu tadi sholat qadha subuh terus digabungkan dengan isyraqnya, dengan duhanya. Jenengan bangun jam 8. Ini kan waktu duha ya. Ya wis saya tak qadha subuh sekaligus duha. Tidak bisa. Harus sholat lagi kalau mau sholat duha. Itu. Ada yang lain? Boleh. Ini mohon maaf ya. Ini kan terkait dengan pemilihan caleg ini. Ini lagi marah-marahnya para caleg, ada yang datang ketuk-ketuk rumah, ngasih uang. Itu hukumnya gimana? Pertama, apa sama dengan ada yang nggak datang? Jadi kayak sekarang ini identitasnya tuh didata. Nanti ketika 1 hari sebelum pencoblosan itu akan cair. Hukumnya apa gimana itu kedua hari? Hukumnya sama. Apa itu? Haram. Menerimanya itu haram.
Kenapa ya? Termasuk suap itu. Termasuk suap. Kan kadang-kadang saya ini bingung, terima duit tapi gak usah dicoblos model ngono iku. Loh. Sita lah, kadang kan ustadz yang ngomong begitu kan ustadz. Saya mau tanya, menerima uang itu kan ada hukumnya hadirin. Menerima uang itu ada hukumnya. Lah kalau nerima tapi nggak dicoblos kan double tuh Sony. Nerima suap tapi khianat. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal guyon, nanti orang awam menganggapnya serius. Guyon tapi jangan sampai bikin orang itu mikir ini serius ini. Berarti boleh ya, nerima tapi nggak usah dicoblos dulu ya apa sih? Nerima itu sudah ada hukumnya ya apa sih? Hadiah beb istilah, jangan ngakali sudah. Hadiah kok 5 tahun sepisan, ya sudahlah. Jangan diakali sudah. Saking kepinginin nerima duit 100 200 sampai hadiah beb, udah ada hadiah itu kan nggak ada akadnya beb istilah. Iya, gak diterima bos, gak diterima kan selamat lah. Gitu loh. Silahkan coblos sesuai dengan hati nurani, nggak usah terima uang. Kenapa? Kalau memang orang ini cocok, nggak usah terima uang. Kan begitu. Memang dia pilihan saya, nggak usah terima duit. Karena kalau kamu terima uang itu berarti ada maunya. Suap itu namanya, ya apa sih? Menjual suara itu namanya. Jelas ya? Bagaimanapun juga itu akan merugikan orang lain loh. Iya. Saya cocoknya sama A, tapi A nggak ngasih saya uang, B ngasih saya uang, tak coblos yang B. Loh, bisa jadi orang yang tepat buat negara ini adalah A. Berarti kan merugikan orang lain akhirnya. Ini yang dimaksud menjual suara itu kan. Gitu. Tetap jangan diterima uangnya, coblosnya nggak ada masalah ya. Saya cocoknya sama B, ini dan itu silahkan. Tapi jangan terima uangnya. Kenapa? Terima uang itu ada maksud dan itu ada hukumnya. Kalau nggak terima kan aman kita ini. Di KIB 5 miliar ta. Kok cek bingungi? Kan itu gambarannya ya. Kalau ke awam ya, ke orang-orang umum, cek eman ini apa sih? Dikasih uang berapa? 5 miliar. 100 200 ya, 100 200 ke 5 tahun bagiin kok tinggal berapa itu sudah. Iya. Itu gambarannya. Nah, ada yang lain? Boleh. Ini dulu. Kadung angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sholat Isra tadi, Beb, misalkan bacaannya itu sama dengan bacaan sholat duha itu bagaimana, Beb? Sah atau enggak? Loh, sah. Sah ya. Sahnya sah. Terus misalkan itu, Beb, jaraknya itu kita Isra dulu terus baru duha gitu. Nggak apa-apa. Enggak apa ya. Nggak apa-apa. Isyraq dulu baru duha nggak ada masalah. Misalkan jenengan ikut pendapat yang paling afdol, yaitu 16 menit setelah terbit matahari baru masuk waktu isyraq. Kan begitu ya? Jenengan sholat isyraq. Adapun waktu duha kan disunahkan untuk ditunda. Jangan awal waktu duha ditunda. Kalau bisa 1/4 siang. Mungkin jam 10. Sholat isyraqnya tadi sudah jam 5:30 tadi. Misalnya. Iya. Sholat duhanya nanti jam 10, jam 11. Nggak apa-apa. Ada lagi orang yang lebih parah. Jam 11 ngelihat temennya sholat apa? Duha ngawur gak sah. Ya apa gak sah? Belum duhur ngomong gak sah ini loh. Iya. Waktu duha itu sampai duhur. Sampai tergelincirnya matahari. Gitu. Terima kasih, Beb. Boleh. Siapa lagi? Biar urut. Afwan Ustaz. Terkait sholat isyraq ini kan tadi disebutkan afdolnya di rumah. Sedangkan Al-Fakir sendiri terjebak pada redaksi bahwa barang siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempat sholatnya, kemudian menunggu waktu syuruk dan sholat isyraq, maka pahalanya haji dan umrah tamatan itu. Makanya kalau nggak ada kajian subuh, itu isyraq juga hilang gitu. Soalnya terjebak pada redaksi itu. Terus yang kedua, adakah redaksi terkait kebiasaan Nabi sholat duha itu di jam berapa? Soalnya yang sering kita dapatkan itu ada kebiasaan Nabi Khidir sholat duha itu 8:30. Itu afdolnya katanya gitu. Syukran Nabi. Iya. Untuk yang pertama, kan memang ada redaksi hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah tidak beranjak, ini yang perlu digarisbawahi, tidak beranjak dari tempat dia sholat subuh
berjamaah tadi itu lantas dia berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Ya. Kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat. Dia berhak mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Tidak beranjak, itu tidak menjadi ikatan. Tidak menjadi ikatan. Yang menjadi ikatan sholat subuh berjamaah, melek sampai isyraq dalam keadaan taat, bukan melek dalam keadaan lupa, walaupun nggak maksiat, apalagi kalau maksiat. Yang ketiga sholat isyraq 2 rakaat. Ini ikatannya. Untuk mendapatkan pahala haji 3 ikatan ini. Nggak harus, berarti kalau jenengan sholat subuh di rumah berjamaah berarti nggak boleh ke masjid misalkan. Untuk mendapatkan pahala isyraqnya. Enggak, boleh tetap. Kadang-kadang ada ibu-ibu tanya, Bib, saya sholat subuh berjamaah di masjid. Pulang, Bib, karena laden bojo, laden anak. Sampai waktu isyraq saya sholat 2 rakaat. Apakah saya dapat pahala? Tetap dapat pahala haji. Paling afdolnya perempuan itu laden bojo, laden anak. Bukan hadir pengajian. Kecuali kalau ilmu yang dibahas itu ilmu wajib. Ilmu tata cara sholat, ilmu tentang haid, nifas, istihadah, perempuan lebih afdol hadir pengajian daripada laden bojo, laden anak. Ya, tapi kalau terpaksa ya memang harus laden bojo, laden anak, ya laden bojo, laden anak. Ya. Jadi begitu. Kemudian waktu yang paling afdol memang ada khilaf. Kalau bicara riwayat ini banyak, gitu loh. Nabi Khidir, Rasulullah memang ada khilaf. Yang paling penting gini loh, kelakon. Wis, istiqomah. Mau jam 8, mau jam 9. Atau misalkan kita ini telat, lupa nggak isyraq, lupa nggak duha di awal waktu, ya. Jam berapa ini? Jam 11. Pokok durung duhur, duha. Wis, yang penting kelakon aja dulu. Jangan terjebak sama khilaf. Saya sampaikan khilaf itu bukan justru untuk memecah kebingungan, bukan untuk bikin jenengan bingung. Biar terjawab gitu loh, satu persatu. Jadi jenengan kalau di luar ada yang sholatnya di awal terbit matahari, ya cok kaget, oh ada khilaf. Ada yang sholatnya 16 menit kemudian, oh ya jangan kaget. Ada yang sholat duhanya 8 rakaat, 12 rakaat, oh jangan kaget. Untuk menjawab itu saja. Adapun jenengan punya kebiasaan, jangan berubah sudah. Ada yang mungkin terbiasa tulu, terbiasa nunggu 16 menit, terserah. Itu gambar. Itu yang paling penting. Yang penting kelakon sholat duha ini. Itu yang paling penting sudah. Nah, itu. Jangan terjebak sama khilafnya. Cuman saya merasa penting untuk disampaikan karena sering saya mendapatkan pertanyaan itu bahkan cenderung kepada menyebabkan perpecahan di satu masjid. Saling menyalahkan. Yo nggak sampai pecah semuanya. Cuman maksud saya 1-2 orang ini akhirnya gegeran gitu loh. Gara-gara sing sunnah sampai gak nyopo, iku haram hanya karena urusan yang sunnah sing gak dilakoni lho gak apa-apa. Itu kan aneh, hal bablas. Ini yang sholat jam 11 ngawur itu jam 11. Apa iku? Loh, apa? Imam Haddad di akhir waktu siang ayo coba. Jadi jangan melampaui batas. Iya, tetap bertahan dengan keawamannya, jangan fatwa. Iya, jangan fatwa. Ada yang lain? Cukup? Terakhir nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Habib, ini di luar konteks. Boleh. Bagaimana menghadiri takziah ke tetangga yang non-muslim? Iya. Takziah kepada non-muslim itu boleh. Yang penting tidak kita mendoakan mudah-mudahan diampuni dosanya, dapat tempat yang mulia di sisi Tuhan, nggak perlu sudah. Pokoknya saya turut berbelasungkawa. Belasungkawa kan bukan doa ya. Turut berduka cita, wis. Turut belasungkawa. Lebih aman turut belasungkawa ya. Tapi kalau berduka cita ini gini loh. Kita mendoakan panjang umur kepada non muslim itu nggak boleh. Berarti kita ridho dia hidup dengan kekufurannya masalahnya. Berarti kalau kita berduka cita, berarti kita ini sedih. Kalau dia mati, badal dengan matinya dia, hilanglah kekufurannya. Ini kan kontras. Hilangnya kekufuran itu adalah apa yang kita harapkan. Ya, matinya dia, hidupnya dia itu adalah justru untuk menyuburkan kekufurannya. Itu kan kontras. Turut berbelasungkawa, itu aja sudah. Kalau berduka cita, saya rasa masih ada khawatir nyerempetnya. Tapi kalau mendoakan, itu yang fatal sudah ya. Mudah-mudahan ketemu saya di surga nanti misalkan wah. Itu hadirin. Ada yang lain? Cukup?
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما هل كثر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.